di bidang pangan merupakan pelanggaran serius terhadap hak warga atas pangan. UU nomor 31 tahun 1969, junto UU nomor 20 tahun 2001 menegaskan bahwa setiap penyalahgunaan wewenang atau anggaran dalam sektor ini termasuk tindak pidana korupsi dapat dikenakan sanksi yang berat. Untuk mencegahnya diperlukan transparansi dalam pengolahan pangan, juga partisipasi aktif dari masyarakat. Nah, dalam hal ini penggunaan prinsip check and balance merupakan hal yang efektif dalam pengawasan sehingga dapat mewujudkan keadilan sosial dalam bidang pangan. Halo teman-teman, jadi di UUD 1945 yaitu di pasal 33 dan 34 jelas banget menjamin keadilan sosial dan ekonomi yang berasaskan kekeluargaan. Tapi sayangnya korupsi sering bikin hal itu rusak. Misalnya kalau dana pangan dikorupsi, hak masyarakat atas pangan jadi terlanggar. Jadi korupsi itu bukan cuma ngerugiin uang negara, tapi juga nyerang nilai dasar konstitusi yang seharusnya melindungi kita semua. Korupsi dalam rantai ketahanan pangan tidak hanya merugikan di sisi ekonomi dan juga di sisi hukum, tapi juga mempengaruhi risiko kesehatan masyarakat. Nah, penyalahgunaan pada ketahanan pangan ini juga dapat menurunkan nilai dan juga gizi serta membahayakan keamanan dari masyarakat. Nah, ketika dana pertanian itu diselewengkan, dikorupsi, itu pasti akan mempengaruhi masyarakat seperti sulit memperoleh makanan bergizi karena harganya yang melambung dan juga gizi yang didapat itu tidak sebanding dengan harganya. Nah, artinya ketahanan pangan ini melemah dan gizi masyarakat menurun dan risiko penyakit itu meningkat. Dan juga pangan ini dapat menimbulkan penderitaan dan hilangnya kepercayaan rakyat karena sulitnya kejujuran dalam pemrosesan atau distribusi ketahanan pangan. Di balik setiap piring nasi, tersimpan kerja keras dan harapan petani. Namun, ketika korupsi menyusup ke rantai pangan, keadilan ikut hilang. Bantuan diselewengkan, harga melambung, dan rakyat kecil kesulitan memenuhi kebutuhan dasarnya. Korupsi bukan hanya merampas uang negara, tapi juga rasa kemanusiaan. Karena pangan seharusnya menjadi sumber kehidupan, dan kejujuran adalah pupuk terbaik bagi masa depan bangsa. Solusi yang bisa dilakukan adalah yang pertama, edukasi anti korupsi di tingkat masyarakat dan mahasiswa. Yang kedua, yaitu transparansi digital untuk rantai pasok pangan. Yang ketiga, mengintegrasikan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan sehari-hari. Dari benih ke piring, mari tanam kejujuran